yang telah hadir dalam hari yang cerah ini. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, agar acara seminar tentang belajar bahasa Arab secara holistik ini bisa berjalan dengan kondusif dan lancar. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Untuk selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada seminar pada pagi hari ini, yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, sesi materi, sesi tanya jawab antara pemberi materi dengan peserta kajian, dan selanjutnya penutup. Untuk selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Ahmad Syafi'i. Untuk Saudara Ahmad Syafi'i dipersilahkan. Baik, Kak. Kami akan mulai. Terima kasih untuk Kakak memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li'ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Ahmad Syafi'i. Selanjutnya,
Untuk memasuki acara selanjutnya, pembacaan materi dari Mas Revo mengenai belajar bahasa Arab secara holistik. Untuk Mas Revo, saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kalian belum ospek ya, jadi nggak tahu kalau saya bilang BSA, coba dulu kok nggak bisa ya Mas ya. Nanti aja. Kalau kalian sudah ospek, kalian tahu nanti jargonnya BSA. Ya, ini jargon semua umat lah, semua orang yang muta'allimul Arabiyyah insya Allah tahu lah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Bi khair walhamdulillah ya. Bi khair walhamdulillah atau alhamdulillah ini bi khair sama saja, yang penting kita gunakan ungkapan yang menggambarkan keadaan kita seperti itu. Kalau baik ya bilang bi khair, kalau nggak baik ya bilang nggak baik, seperti itu. Baik, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan karena kita kan hanya 2 tatap muka. Seperti ini teman-teman. Saya nggak ngaku yang paling cerdas, paling pinter di BSA, enggak. Tapi saya pernah belajar hal ini di BSA dan lebih dulu belajar daripada kalian. Jadi yang saya sampaikan hari ini adalah bahasa Arab secara holistik, yaitu adalah beberapa hal-hal yang mungkin kita anggap penting ketika nanti kita mulai belajar bahasa Arab. Ada yang ini termasuk beberapa matkul juga, dan ini sumbernya juga saya ambil dari beberapa matkul yang dulu setelah saya jalankan, seperti itu. Seperti kita tahu bahwasanya kita kuliah di BSA ya, Bahasa dan Sastra Arab. Mau nggak mau teman-teman, nanti bakal ada 1 atau 2 dosen yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Kalau teman-teman sekarang sudah ambil matkul Maharah Kalam kelas 1, dosennya masih Ustadz Mahfud, namanya Pak Mahfud, beliau bahasa pengantarnya full bahasa Arab, tidak menerjemahkan sama sekali. Seperti itu. Jadi ya kita harus terbiasa juga dengan bahasa Arab seperti itu. Mashin itu artinya oke, kayak gitu. Jadi nanti kalian ketemu sama beliau, terus beliau bilang setelah menjelaskan, beliau mengatakan mashin artinya adalah oke. Kalian bilang aja mashin, seperti itu. Ini sedikit ilmu untuk pembelajaran ke depannya. Nah, yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah bahasa Arab secara holistik. Holistik itu secara keseluruhan, secara umum. Ya. Apa saja? Kemarin kita sudah bahas beberapa langkahnya. Huruf dulu. Kita pahami huruf-huruf dulu. Setelah kita huruf sudah hatam, kita lanjut ke kata. Kata sudah hatam, kita lanjut ke kalimat. Seperti itu. Ini penting untuk kita pegang hal-hal yang saya sampaikan itu, karena nanti kedepannya bakal mudah di kalian seperti itu. Ibu. Wah, ini kok masih. Bentar ya. Dulu. Oke, baik. Seperti itu teman-teman. Itu yang menjadi awal pembahasan kita. Sebelumnya, teman-teman harus kenal saya. Mungkin kalau teman-teman KKN yang lain kalian nggak akan ketemu, tapi kalau saya kalian ketemu. Kalau kita nanti akan ada kelas tatap muka, kalian bakal ketemu saya. Ya, nama saya Revo Algani. Nama papan tulis itu nama tempat kerja saya. Ya, nama saya, my name is Revo Algani. I was born in Lumajang in 5th July 1998. Kok saya bahasa Inggris? Sorry. Wulidtu fi Lumajang fil khamis min Yuliyu sanata 1998. Saya lahir 5 Juli 1998. Ana talibun fil Jami'ah Al-Hukumiyah Sunan Ampel Al-Islamiyah Sunan Ampel Surabaya fi mustawa sabi'. Saya adalah mahasiswa aktif UIN Sunan Ampel Surabaya di semester 7. Fa nas'alukum lastu wahdi. Bukan saya saja, saya minta doa nih. Semoga kakak-kakak yang sekarang KKN
semester 7 mereka sudah bisa lulus semuanya. Amin ya robbal alamin. Amin. Amin. Kan kita udah pada tahu ya, kalau doa baik itu pasti bakal balik ke kita seperti itu. Teman-teman, lulus semester 7 itu seperti halnya sebuah kewajiban. Kalau bagi saya yang UKT-nya besar. Jadi saya semester 8 itu berat, teman-teman. Jadi saya harus selesai semester 7. Doa teman-teman ini sangat membantu sekali untuk kemudahan kita dan kelancaran kita ke depannya. Baik. Sebentar. Baik, saya ini dulu. Pin diri saya sendiri. Oke. Itu seperti itu awalnya. Untuk pembukaan saja sebagai pembukaan dan juga refresh untuk kita awal-awal. Oke, di awal saya mau mengingatkan absen kita selain di Google Spreadsheet dan juga di di sini tadi screenshot, kita ada absen satu lagi untuk menentukan untuk ngecek nih kehadiran kalian, dan ini benar-benar mudah kok insya Allah. Kalian tinggal tag saja. Contoh kalian sekarang foto aja, kalian lagi ngapain, di foto. Setelah di foto, post di sosial media kalian, IG kalian, lalu tag KKN 6. Nanti link KKN-nya bakal dikirimkan oleh kakak-kakak kita di grup Camaba. Link IG-nya, kalian tag IG-nya di story kalian, oke? Itu insya Allah mudah lah, ya. Masa Kak ajarin saya cara buat story dong? Waduh, kita nggak kajian nanti kalau masih bahas buat story gimana caranya. Baik, lanjut ya, lanjut. Oke, tadi kalau tak kenal maka tak sayang, tak harus sudah, maka kalian harusnya sih sudah sayang. Seperti itu. Oke, ini kenalin dulu, nama saya Revo, tadi sudah saya jelaskan. Nanti kedepannya kalau ada yang nanya, jangan bilang, Kak ini apa? Kak Revo, ini gimana maksudnya? Seperti itu, agar lebih leluasa. Ya. Terus saya mohon maaf, kemarin saya janji ke teman-teman, Kak nanti katanya kalau deket sama kakak kelas dibantu. Iya, tapi saya kemarin sibuk KKN dan masih ada kerjaan, jadi saya nggak bisa banyak bantu. Nanti kalau sudah aktif kuliah, kalian minta tolong, insya Allah kita sama-sama bantu lah. Kalau saya masih punya file-filenya, nanti akan saya beri. Kayak gitu. Minum dulu. Ada beberapa yang nanya dan saya belum balas karena memang WA yang kalian chat itu WA yang jarang saya buka. Ya. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke pembahasannya. Ini saya bakal share screen. Muncul ya. Ini apa saja yang bakal kita bahas, teman-teman? Ini kalau dalam bahasa Arab, apa aja yang kita bahas? Yang pertama adalah apa itu bahasa Arab? Nah, kan kita udah pada tahu bahasa Arab itu apa. Kenapa harus dibahas? Mungkin ini tidak sesederhana yang kalian tahu. Jadi kita akan membahas lebih detail lagi apa itu bahasa Arab. Lalu apa aja nama-nama bahasa Arab. Lalu selanjutnya adalah karakteristik bahasa Arab dan selanjutnya ilmu-ilmu bahasa Arab. Ini penting kalian untuk tahu agar kedepannya kalian nggak kaget ketika ketemu ini di kuliah kalian. Ya. Yang pertama adalah ma hiya lughah al-arabiyyah. Ya, apa itu bahasa Arab? Bahasa Arab secara sederhana mungkin kalian akan menerjemahkan seperti ini. Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh orang Arab. Benar, nggak salah kalau kalian bilang seperti itu. Ada beberapa pengertian yang menjelaskan bahwasanya bahasa Arab adalah salah satu bahasa semit. Lalu ada yang menjelaskan bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran karena bahasa Arab itu identik dengan Al-Quran. Kenapa Kak? Kok Al-Quran selalu dikaitkan dengan bahasa Arab? Teman-teman, ini ada sesuatu yang mungkin teman-teman sering sering tahu tapi tidak praktekkan. Saya nanya sekarang. Yang dari Surabaya ada nggak? Dari Surabaya, coba raise your hand. Ada yang dari Surabaya? Tulen Surabaya ada? Ada. Siapa? Sebut nama. Coba satu orang dari Surabaya Tulen, ada nggak?
Ada, Pak. Siapa? Ziauddin dari Surabaya Tulen. Ya. Oke, saya nanya Ziauddin. Bisa bahasa Kromo Inggil nggak? Sedikit Lancar sulit. nggak? Sedikit sulit, Pak. Sedikit sulit. Oke, yang dari luar Surabaya ada nggak? Jawa Timur. Ada, Kak, ada. Tanya, Abidin Ada, bisa Kak, ada. Kromo Inggil nggak? Lancar. Bisa. Alhamdulillah sakit, Kak. Sakit, lancar nggih? Sedikit. Nah, orang dulu selalu orang-orang terdahulu selalu memegang erat budaya sopan santun, ya kan? Nah, orang yang tidak menggunakan kromo inggil dianggap tidak sopan seperti itu. Tapi kenapa semakin ke sini kromo inggil ini jarang digunakan? Siapa yang tahu kira-kira kenapa? Ada yang jawab bisa? Perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Yang lain? Nggak punya akhlak. Nggak punya akhlak. Lingkungan yang tidak membiasakan. Ya, tidak membiasakan mungkin. Yang lain? Perlunya imun. Kok perlu imun? Oke, kalau dari kenapa kromo inggil ini tidak bisa bertahan seeksis dulu daripada seeksis dulu, sekarang tidak bisa seeksis dulu? Karena kromo inggil ini tidak ada budaya yang mengikat. Ketika bahasa itu ada budaya yang mengikatnya, dia tidak akan pernah lekang oleh waktu. Sama, bahasa Arab Fusha itu adalah bahasa Arab Al-Quran, itu adalah sedikit banyak adalah bahasa Quraisy. Karena Quraisy itu dianggap yang memiliki dialek paling bagus di Arab. Ya. Dan sampai sekarang kita masih bisa menikmati dialek Quraisy karena apa? Karena adanya Al-Quran. Karena ada budaya yang mengikat, teman-teman. Andai tidak ada Al-Quran, niscaya hari ini kita nggak akan tahu dulu orang Quraisy ngomongnya kayak gimana. Nah, nggak sekarang? Paham nggak? Karena ada budaya. Kak, ini kapan dipelajari? Nanti semester 5, matkul fikih lugha. Nah, nanti masih jauh ya. Ya. Tapi kalian harus tahu nanti biar kalian ketika ditanya sama dosennya, insya Allah Pak Mirwan dosennya itu sama, kalian nanti, wah, kok kalian bisa seperti itu? Ya karena nggak ada budaya yang mengikatnya seperti itu. Nah, salah satu lagi pengertiannya adalah dia merupakan bahasa resmi untuk negara-negara Arab dan negara di luar Arab. Beberapa negara di luar Arab seperti Turki, Senegal dan lain sebagainya yang di luar Arab ada yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resminya. Seperti itu. Dan kalau kalian tahu bahasa Arab juga merupakan bahasa dengan penutur terbanyak. Salah satu bahasa dengan penutur terbanyak, ya. Aktsarul lughah tadawulan wastikhdaman bainan nas. Itu banyak muter dan juga banyak dipakai di antara manusia. Dan juga bahasa Arab merupakan salah satu dari 6 bahasa resmi PBB. Tasawwaru, bayangkan. Di dunia ini ada berapa banyak bahasa? Berapa banyak bahasa resmi, berapa juta bahasa yang non resmi, tapi bahasa Arab yang masuk dari 6 bahasa resmi PBB. Jadi memang bahasa Arab luar biasa dan ini salah satu pengertiannya. Dan dia merupakan bahasa yang memiliki pengaruh terhadap bahasa-bahasa lain. Saya nanya sekarang, mungkin kalian sudah familiar. Apa bahasa Arabnya kursi? Kursiyun. Kursiyun, sabun. Mak'at. Sabun, sobunun. Oh, sobun. Ini kalau orang Jawa nanya. Orang kalau bingung di Jawa bilangnya apa? Kalang kabut, ya kan? Kalang kabut. Kalian pernah dengar nggak? Orang kalau udah kebingungan itu bilangnya apa? Kalang kabut, seperti itu.
Itu katanya diambil dari bahasa Arab karena orang bingung itu ruwet seperti jarang rumahnya laba-laba, maka disebut dengan kalangkabut. Diambil dari bahasa Arab al-ankabut, seperti itu. Ini banyak al-ankabut. Jadi banyak bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Ini beberapa pengertian tentang bahasa Arab. Apa itu bahasa Arab? Lalu ada nama-nama bahasa Arab yang paling populer. Yang pertama tetap Lughatul Quran. Tadi yang saya jelaskan kenapa bahasa Arab dan Al-Quran itu begitu erat seperti itu. Yang kedua adalah Lughatul Dot. Kalian tahu huruf dot kan? Tahu. Short dot. Lughatul Dot. Kenapa kok ada yang menyebut dengan Lughatul Dot? Siapa yang tahu kira-kira? Karena mengucapkan huruf dot itu sulit. Boleh, karena mengucapkan huruf dot itu sulit. Yang lain? Kira-kira? Nggak mungkin ya, ini alasannya karena nggak punya akhlak. Kalau ini nggak mungkin. Kenapa kira-kira? Lughatul Dot. Ada lagi? Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu, huruf dot itu hanya ada di bahasa Arab, tidak ada di bahasa lainnya. Yahtassu biha lughatul Arab, yahtassu bihi lughatul Arabiyyah, yahtassu bihi al-lughah al-arabiyyah. Jadi yang punya huruf dot itu hanya bahasa Arab. Kan Nabi pernah bilang, ana afsahu man yaqulu dot. Saya adalah orang yang paling fasih dalam mengucapkan dot, seperti itu. Dot, saya aja nggak fasih nih karena saya orang Indonesia dan Jawa Tulen. Saya lahir di Lumajang, ya. Even di Lumajang ketika kecil saya kalau mau bilang kamu mau kemana gitu ya. Kalau di Jawa kan, kalau di daerah saya biasanya orang-orang bilangnya gini, where are you going, seperti itu. Jadi memang susah metropolitan kayak gitu. Enggak, bercanda. Itu internasional. Oh iya pasti, ya. My mother, sky is gray, kayak gitu. Dari kecil udah terbiasa dengan bahasa asing. Ya, enggak. Balik lagi. Dot, lu go to dot. Jadi kalau kalian mendengar penjelasan orang-orang seminar internasional atau apa tentang menjelaskan lu go to dot, berarti adalah maksudnya bahasa Arab. Nah, enggak ada lagi bahasa selain ini. Lughatul Dot adalah lughah al-arabiyyah, al-lughah al-arabiyyah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah nama-nama tadi kita sudah tahu, kita harus kenal karakteristik bahasa Arab. Ini ada karakteristik yang saya tulis bahasa Arab semua. Lughah mu'jizah, lughah ghaniyah min haitsu mufradatihi, lughah sya'irah, lughah mufakhamah wa tafkhim, lughah mu'rabah, at-tamyiz 'alal muannats wal mudzakkar, lughah tabi'in. Teman-teman, karakteristik. Apa sih karakteristik itu? Coba yang paham apa karakteristik secara ciri khas. Ya, yang lain. Karakteristik. Karakteristiknya Kak Revo ini kumisan orangnya. Kumisan tipis-tipis kayak gitu. Apa kira-kira karakteristik? Karakteristik itu ciri khas atau sesuatu yang membedakan dari yang lainnya. Ya, itu pembeda dari yang lainnya. Karakteristik bahasa Arab. Ada beberapa hal yang merupakan karakteristik dalam berbahasa Arab. Salah satunya adalah lughah mu'jizat. Lughah mu'jizat. Kalian tahu nggak mu'jizat itu apa? Hal yang di luar nalar. Nah, hal yang di luar nalar. Kita kupas nih secara bahasa. Mu'jizat. Oke, mu'jizatun. Mu'jizatun apa artinya? Mukjizat. Mukjizat artinya adalah mukjizat. Apa tadi mukjizat? Satu, di luar Hal yang di luar nalar. nalar. Yang lain? Keistimewaan. Istimewa. Ajaib. Ajaib.
Yang lain? Hal yang dapat melemahkan musuh. Melemahkan. Oke, karena kita dari BSA, Bahasa dan Sastra Arab, alangkah baiknya kita kaji secara bahasa terlebih dahulu. Mu'jizat, asal katanya adalah a'jaza yu'jizu. A'jaza yu'jizu artinya adalah melemahkan. Coba teman-teman perhatikan tasawwaru. Setiap mukjizat yang datang kepada tiap-tiap nabi yang nabi-nabi kita itu selalu sesuatu yang paling populer pada masa itu. Zaman Nabi Isa, ya orang yang paling terpandang adalah dokter yang mempunyai keilmuan kedokteran paling tinggi. Apa mukjizatnya Nabi Isa? Menghidupkan orang mati. Kedokteran mana yang bisa menghidupkan orang mati? Melemahkan. Zamannya Nabi Musa, yang paling populer adalah sihirnya. Dikasih apa Nabi Musa? Tongkat ajaib. Ya. Setelah itu, zamannya Nabi Muhammad, apa yang paling terkenal? Bahasa. Bola matahari. Syairnya. Orang yang paling terpandang zaman itu adalah orang yang mampu membuat syair panjang dan indah. Yang paling keren itu ditempelkan di Ka'bah, namanya mu'allaqat. Ini yang paling keren dan yang paling panjang itu ditempelkan di Ka'bah. Zaman itu orang pada berbondong-bondong buat syair. Yang syairnya paling keren, dia jadi pemenangnya. Terpandang ketika itu. Turun Al-Quran. Luar biasa. Sampai Umar bin Khattab masuk Al-Quran karena ayat Al-Quran. Dia bilang, ini bukan manusia yang buat. Manusia nggak bisa buat syair seperti ini. Ayatnya apa? Toha ma anzalnal Qur'ana litashqa. Seperti itu. A'jaza yu'jizu artinya adalah melemahkan. Mukjizat artinya adalah sesuatu yang melemahkan. Nah, maksudnya di sini lughah mukjizah itu apa? Lughah mukjizah min haitsu tarjamatiha. Kita sering banget. Kita yang mungkin sudah pernah belajar bahasa Arab, kita pernah menemukan kalimat-kalimat meskipun kita sudah tahu arti perkataannya, tapi kita susah menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Benar atau enggak? Iya, Kak. Kita tahu nih artinya. Contoh kita di buku-buku ya, kita buku-buku keislaman, ada yang udah model usul fiqh atau apa, kitab-kitab apa. Kita tahu arti perkataannya ini tahu, tapi ketika kita terjemahkan kita kesusahan. Pernah ngerasain? Iya, cara jelasnya nggak tahu, Kak. Nah, kayak gitu-gitu. Ini lughah mukjizat. Ini sesuatu yang mukjizat yang dia nggak bisa diterjemahkan secara sempurna ke bahasa lainnya. Ini salah satu karakteristiknya. Ada aja yang nggak kena. Makanya dulu kan ada perdebatan. Al-Quran ini diterjemahkan atau tidak. Nah, dulu itu teman-teman, kalau teman-teman tahu, sedikit ada ikhtilaf di MUI. Di orang-orang ulama itu mengatakan Al-Quran ini diterjemahkan atau tidak. Pihak yang pro untuk menerjemahkan itu beranggapan ya, ini akan membantu orang-orang Indonesia memahami Al-Quran lebih dalam daripada tidak diterjemahkan. Karena toh tidak seluruh warga Indonesia bisa bahasa Arab. Seperti itu kan? Akhirnya diterjemahkan. Yeah. Yang kontra, alasannya seperti ini. Ketika kita menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, pasti ada sesuatu yang kurang. Ada maksudnya, entah ruhnya, entah apanya, pasti ada yang kurang. Seperti itu. Karena tidak mungkin sempurna. Itu yang ditakutkan oleh ulama-ulama yang kontra terhadap penerjemahan Arab Indonesia di Al-Quran. Seperti itu. Ini lughah mukjizat, centang satu. Lughah ghaniyah min haitsu mufradatiha, ya. Coba bahasa Arabnya suka apa teman-teman? Al-wudu. Suka. Oh, ini cinta. Kalian ini cinta-cintaan terus ah. Ahabba yuhibbu. Yang lain? Begitu. Saya menyukai. Ahabba yuhibbu. Saya menyukaimu.
Uhibbuka. Uhibbuka. Banyak yang bilang uhibbuka. Nah, kita cari. Saya pernah lihat anak S. Oke. Untuk kata suka Tautofa. bisa mahabbah, istihab, farah. Ada lagi mana yang lain? Al-Itminan, yang lain-lain. Banyak bahasa Arab tentang kata suka, tentang kata cinta. Untuk menyatakan kata cinta saja, bahasa Arab itu punya kosakata yang berjuta-juta. Maksudnya banyak itu untuk menyatakan cinta. Batu bahasa Arabnya apa? Hajar. Al-hajaru. Batu gede. Al-hajar. Al-Hajar Kabir. Al-Hajar Al-Kabir. Batu gede. Jalan bahasa Arabnya apa? Torik. Torik. Jalan gede. Torik. Ul kabir. Toriklah. Syari'ul Kabir. Syari' seperti itu. Terus yang lain batu udah. Kok saya lupa yang lain-lain. Itu banyak teman-teman. Jadi bahasa Arab ini kaya dari segi mufrodatnya. Mufrodatnya itu banyak. Untuk mengungkapkan satu kata saja, itu yang digunakan bisa banyak kata seperti itu. Oke, yang lain selain itu. Siapa yang tahu artinya roghibah fi? Suka. Roghibaan. Benci. Itu cuma beda satu kata, teman-teman. Idiomnya beda soalnya. Nah, roghibah sama-sama roghibah kan? Fi artinya suka, an Benci. semudah itu untuk berubah dari yang dulunya suka menjadi benci. Cuman berubah fi sama an. Roghibtu fik. Ya saya suka kamu. Roghibtu an. Cuma berubah akhirnya saja itu sudah berubah maknanya. Ini yang istimewa dari bahasa Arab. Salah satu yang istimewa dari bahasa Arab. Ini waro'a. Apa artinya waro'a? Belakang. Belakang. Tapi ada keadaan waro'a itu artinya di depan, teman-teman. Percaya atau enggak? Percaya. Bentar, saya cari. Percaya. Iyalah percaya karena saya kalau enggak ini. Oke, ini banyak di sini. Ternyata tapi. Ini. Bentar. Khafa atau baba tawakkafa sapa. Oke. Bahasa hafal faraj. Saya dari waro'a. Amsaka istaqalla baba tadhara tawakkafa saqata. Khalfa. Amama. Oh, amama bukan ini, bukan waro'a. Amama itu bisa jadi di depan, bisa jadi di belakang. Ya, bisa jadi di belakang tergantung sikonnya. Nanti akan saya kirimkan di kalian. Ini ya, catatannya. Oh, ini nggak ketemu karena HP saya buat kamera seperti itu. Nah, ini salah satu yang istimewa dari bahasa Arab yaitu kayanya kosakatanya. Kamera ambil video. Simpro. Baik itu. Apa dari segi kosakatanya itu banyak, bejibun, banyak banget. Lalu ada lughah syairah, itu bahasa yang digunakan oleh para penyair. Min haitsu anna lughal arabiyyah punya potongan-potongan yang rima-rima yang luar biasa. Makanya digunakan oleh penyair-penyair seperti itu. Dan ini akan
sama-sama berpengaruh terhadap ada matkul kita yang nanti mempelajari tentang potongan-potongan kata itu. Namanya ilmu arud dan nanti akan saya jelaskan di akhir. Seperti itu. Lalu ada lughah mufakhama wa tafkhim. Ada bahasa yang kalian tahu kan? Bahasa Arab ada huruf kha, ghain. Huruf-huruf yang kita perlu mangap. Al-isti'la bih. Jadi ini salah satu karakteristik yang mungkin bahasa lain tidak miliki. Lalu ada lagi lughah mu'rabah, i'rab. Ini yang kita pelajari di ilmu nahwu. Al-i'rabu huwa al-ahwal allati tu'ayyiru awakhiral kalimat. Ya, adalah keadaan-keadaan yang mempengaruhi harokat akhir sebuah kata. I'rab, seperti itu teman-teman. Bayangkan, innallaha ma'as sabirin. Ya, wallahul musta'an. Di sini wallahu. Lalu ma'allahi. Jadi kan harokat akhirnya berubah dan juga pastinya juga merubah makna. Lughah mu'rabah. Lalu ada at-tamyiz bainal mudzakkar wal muannats. Bahasa mana yang membedakan? Yang membedakan cowok dan cewek dalam kata benda. Selain bahasa Arab. Meja cowok. Tapi kalau jendela cewek. Bahasa mana yang membedakan? Bahasa Arab. Yang terakhir adalah lughah thabitah, adalah bahasa yang kekal. Ya, salah satu sebab dia kekal ya karena adanya Al-Qur'an tadi. Bahasa itu tidak akan kekal kalau tidak ada budaya yang mengikatnya. Nah, Al-Qur'an ini sebagai pengikat bahasa Arab dari dulu sampai sekarang. Bayangkan itu udah berapa ratus tahun. Berapa ribu tahun yang lalu bahasa Arab ada, bahasa Quraisy ada dan tidak berubah dan kita masih bisa tahu loh lahjanya orang Quraisy itu seperti itu. Ya saya tidak mengatakan seluruh bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Quraisy, tidak. Tapi sedikit banyak bahasa lahjah atau dialek yang ada di dalamnya itu adalah dialek Quraisy. Sesuai dengan literasi yang dulu-dulu pernah saya baca. Seperti itu. Selanjutnya ada beberapa ilmu-ilmu yang berkenaan dengan bahasa Arab. Yang pertama yang paling sering kita dengar adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Dan juga ilmu shorof. Kita gandeng aja lah. Ilmu nahwu dan ilmu shorof. Bedanya ilmu nahwu dan ilmu shorof. Coba siapa yang mau jawab? Bedanya nahwu dan shorof apa teman-teman? Nahwu bapaknya, shorof ibunya. Wah. Tahu dari mana jenis kelaminnya? Apa bedanya nahwu dan shorof? Nahwu kedudukannya, shorof bentuknya. Oke, boleh. Yang lain? Nahwu itu contohnya, kalau shorof perubahan. Nahwu itu contohnya, kalau shorof itu? Perubahan. Contoh-contoh dari perubahan. Rebahan. Perubahan. Oh, perubahan. Saya pikir rebahan. Ini kalau saya ambil dari buku yang paling populer, ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang awakhirul kalimah al-arabiyah. Harokat akhirnya, kedudukannya benar tadi. Ya, kedudukan dan harokat akhirnya. Itu yang paling identik. Tapi nahwu tidak seluruhnya membahas tentang harokat akhir, enggak. Tapi yang dibahas sedikit banyak tentang harokat akhir. Kalau ilmu shorof adalah ilmu yabhathu an taghyiri aslil wahid ila siyaqin muta'addidah liyadulla ala ma'anin mukhtalifah. Itu adalah ilmu yang mencari tentang perubahan satu kata menjadi bentuk-bentuk yang lainnya yang banyak dari satu kata ini untuk menunjukkan kepada makna-makna yang berbeda-beda. Contohnya, kataba, apa kata artinya kataba? Menulis. Kataba menulis. Oke, ini bagi yang baru-baru mungkin. Kataba menulis. Kataba yaktubu. Ya. Katibun apa artinya? Orang yang menulis. Orang yang menulis. Penulis. Orang yang menulis, boleh. Maktabun apa artinya?
Yang ditulis Perpustakaan. Meja. Selain meja apa artinya? Selain meja apa? Tempat untuk menulis. Perpustakaan. Kantor. 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 Maktabatun artinya apa? Perpustakaan. Perpustakaan. Selain perpus artinya apa? Apa? Tempat untuk menulis. Lab. Tempat untuk membaca. Toko Jadi buku. kalau di sana saya dapat dari info dari teman-teman dan juga dosen saya yang pernah belajar di Timur Tengah langsung, maktabah itu salah satu artinya adalah toko buku. Ilain tadahib ilal maktabah. Leish di syira'il kitab. Di syai'in di syira'il kitab seperti itu untuk beli buku. Oke. Ini perubahan dari kata kataba menjadi katibun, menjadi maktabun, menjadi maktabatun. Ini dibahas di ilmu sorof. Seperti ini. Ini teman-teman yang dasar biar tahu belajar ilmu sorof itu buat apa, seperti itu. Buat apa sih belajar ilmu sorof? Biar kita tahu nanti kata ini asalnya dari mana. Seperti itu. Nanti kita mencari kata ini. Kita ketemu kata seperti ini. Kayak tadi katibun ketemu. Terus fungsinya ilmu sorof apa? Agar kita tahu asal katanya. Kataba. Karena teman-teman kalau mencari di kamus kebanyakan itu jarang keluar yang seperti ini langsung. Apalagi kalau munjid ya. Kalau munjid keluarnya harus per 3 kata. Kalian kalau nulis katibun nyari kakak alif ya nggak ketemu. Carinya di kaf, ta, dan juga ba. Seperti itu. Nah ini salah satu fungsi dari ilmu sorof. Seperti itu. Ilmu sorof dan ilmu nahwu. Ini yang paling populer dalam pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya adalah ilmu balaghah. Apa yang kalian ketahui tentang ilmu balaghah? Sastra. Bahan kata. Apa kira-kira coba? cara bercakap. Al-balaghah, ada yang mengatakan al-balaghah itu adalah fanul khitab, ya. Fanul khitab atau seni wacana. Jadi tidak hanya wacana lisan, tapi juga wacana tulisan. Oke, saya jadi ini kok ada budget ikut. Oke, saya mute all. Setelah ini yang merasa kondusif boleh open mic. Kalau nggak kondusif jangan ya. Nah, ilmu balaghah adalah ilmu yang membahas tentang keindahan suatu kata. Contohnya, kalian gini, kalian pernah dengar kata-kata seperti ini pasti di Indonesia kan? Saya ini jelek, tapi, nah, kira-kira setelah tapi ini kalimatnya menjadi lebih baik atau lebih jelek? Lebih baik kan? Saya ini jelek tapi saya rajin, seperti itu. Saya ini ganteng atau sebaliknya, saya ini ganteng tapi saya ini malas, kayak gitu. Contoh seperti itu. Saya ini pintar tapi saya boros, kayak gitu. Ada dalam bahasa Arab di ilmu balaghah ini kok saya lupa kaidahnya namanya. Jadi kita bilangnya seperti ini. Ana afsahul Arab baida'ani min Quraisy. Bima yushbihud dam. Ta'kidul madhi bima yushbihud dam wa ta'kidud dam bima yushbihul madhi. Ini adalah salah satu kaidah di ilmu badi, di ilmu balaghah. Jadi mengungkapkan sesuatu untuk menekankan madahi itu apa ya bahasa Indonesia yang madahun, madahayam dahu, pujian. Jadi ada idiom yang tujuannya adalah pujian,
tapi menggunakan gaya bahasa seakan dia itu merendah. Contoh, saya ini orang kaya, tapi saya pintar, kayak gitu. Saya ini orang kaya, tapi saya pintar. Ini kan seakan-akan setelah tapi ini kita mau menunggu-nunggu momen apa ini yang kira-kira minus dari dia. Enggak, ternyata dia malah makin melunjak lagi kayak gitu. Nah, ini ada ilmunya, ilmu balaghah di Ta'kidul Madahi bima yushbiham dan lain sebagainya. Nanti kalian juga belajar tentang isti'arah, tashbih dan lain sebagainya di ilmu balaghah. Bagaimana kita menggunakan atau meminjam kata lainnya dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan sesuatu seperti itu. Banyaklah contoh-contohnya kalau kita bahas tentang ilmu balaghah. Secara garis besar balaghah itu dibagi 3. Ilmu bayan, ma'ani, dan juga badi. Dan 3-tiganya nanti akan kalian temui di matkul kalian. Ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan juga ilmu badi. Insya Allah ilmu bayan dan ilmu ma'ani ini dosennya sama, Prof. Husen. Prof. Husen. Ilmu badi sebenarnya Prof. Suraya, tapi qadarullah Prof. Suraya udah meninggal. Kita doakan semoga beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Beliau salah satu dosen senior di BSA dan saya bersyukur sekali pernah diajar oleh beliau seperti itu. Bayan, ma'ani, dan badi. Ini adalah ilmu-ilmu tentang bahasa Arab. Lalu ada lagi ilmu yang tentang bahasa Arab. Ada ilmu arud dan qawafi. Mungkin yang pernah mondok salaf tahu ini ilmu arud dan qawafi. Ya, ilmu tentang taktik. Jadi syair sih ini lebih identik ke syair, bagaimana potongan-potongan kata seperti itu. Lalu yang terakhir ada ilmu tadad dan taradud. Sebenarnya masih banyak lagi ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab seperti ilmu lughat dan lain sebagainya. Tapi saya sebutkan 5 saja, yaitu ada ilmu tadad dan taradud. Tadad dan taradud itu artinya adalah sinonim dan antonim seperti itu. Jadi banyak kata dalam bahasa Arab yang menjadikannya ini bahasa yang luar biasa. Itu mungkin ini saja materinya, mungkin ini saja. Boleh kita silakan open diskusi, silakan tanya. Oke, saya open Q&A. Ada yang mau tanyakan seputar yang tadi ataupun nanti yang berkenaan dengan BSA, boleh. Silakan. Gak ada nih, teman-teman pada kemana nih? Kapan offline, Kak? Kapan? Saya juga pengen teman-teman offline. Kapan offline? Kita juga semuanya pengen offline. Ya, ada aku bawa kipasnya. Oke. Mana nih, Bro? Sebentar, ini kok saya di pin. Oke, seperti itu teman-teman. Silakan open diskusi sekarang. Mohon maaf Kak, boleh nanya nggak? Boleh, masa nggak boleh? Iya, asik. Boleh bagi pengalamannya dong Kang tentang yang itu loh Kak, intensif sama mahatnya Kak. Oke, intensif dan mahat ya. Kalian mau pengalaman jujur atau? Jujur. Masa tipu-tipu loh Kak. Oke, kalian nanti bakal ketemu namanya intensif bahasa Arab dan juga bahasa Inggris dan juga mahat. Ya, ini nanti di swipe kalian. Nanti ini bukan swipe ini ya. Ininya di tukar-tukar. Jadi nggak BSA aja, nggak satu fakultas itu dicampur-campur nanti. Seperti itu. Kalau pengalamannya mahat sama intensif enak nggak? Enak kalau kalian nggak bangun kesiangan. Kalau kalian bangunnya kesiangan jadinya nggak enak. Kenapa, Kak? Iyalah, kalau dosen kalian enak, kalian kesiangan masih ditolerir.
Tapi kalau dosen kalian nggak enak, kalian tetap masuk tapi nggak dikasih absen. Dan sama, nanti ada batas maksimal untuk bolos ini saya nggak ngajarin bolos. Maksudnya ketika kalian sakit atau apa itu ada batas maksimal untuk absen. Seperti itu. Tapi kalau saran saya, bahasa Arab yang diintensifkan itu bagus loh ya. Ini kalau yang Kak, saya kan sudah belajar bahasa Arab, ngapain ikut intensif? Saya sarankan ikut rajin-rajin karena bahasa Arabnya bagus. Dan itu bahasa Arabnya langsung komprehensif. Jadi menyeluruh dan enak gitu loh. Itu bahasa Arabnya kontemporer, baru, bahasa Arab modern. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan itu modern di dalamnya. Saya juga baru kenal istilah masyru', proyek itu di intensif bahasa Arab. Seperti itu. Kalau bahasa Inggris, ya, because I was born in city that the people always speak English, so gitulah. Enggak, bahasa Inggris ya sama, bahasa Arab, bahasa Inggris sama. Kalau saya offline kan dulu waktunya kejar-kejaran ya, karena saya tidak ngekos dekat kampus, saya ngekosnya agak jauhan, meminimalisir biaya. Pastinya kalau kos samping kampus itu mahal, jadi saya agak jauhan, dapatnya lumayan murah. Seperti itu. Nah, ya itu tadi, kalau kita tepat waktu enak, kita masih bisa santai, yang cowok-cowok mungkin ahlul hisab masih bisa hisab dulu dan lain sebagainya. Kalau cewek-cewek mungkin mesti bisa dandan dulu atau gosip tentang Antares ya kan? Kayak gitu. Kalau tentang mahat, apa yang berkesan tentang mahat? Ya sama sih. Dosen saya ketika itu mahat masih muda. Ustadzanya masih muda, kakak kelas kita. BSA juga lagi menempuh S2 di Winsa. Qadarullah beberapa bulan yang lalu saya dapat kabar beliau meninggal. Kasihan masih muda. Masih umur 20-an enggak salah. Beliau sakit mah. Jadi itu senior saya juga dalam debat bahasa Arab. Ya, seperti itu. Kalian nggak ada yang mau ikut debat bahasa Arab? Al-Munadharah. Takut. Oke, yang lainnya silakan tanya. Itu tentang mahad dan juga intensif. Nanya lagi Kak, nanya lagi. Boleh, boleh. Jujur Kak ya Nabi ya. Ya. Kalau boleh tahu, siapa dosen BSA yang paling serem? Paling garang nggak maksudnya? Apanya nih? Apanya? Paling nggak bisa ditoleransi Kak. Dosen biasa itu nggak bisa ditebak teman-teman. Kadang yang matkulnya enak dinilai agak pelit, gitu. Kadang yang matkulnya mungkin jarang ada, jarang masuk, tapi nilainya baik. Jadi kalian perspektifnya yang mana dulu? Kalau kalian memang orang yang ambis, saya masuk kuliah harus dapat ilmu, harus dapat ini, ya mau nggak mau harus dosen yang rajin. Dan biasanya dosen yang rajin, ini udah rahasia umum di mana-mana ya, itu dinilai agak susah seperti itu. Jadi seperti itu. Ini teman-teman poin ya ke kalian. Salah satu iya Kak, iya deh silakan. Kok saya Kak. Gini, salah satu poin ketika kalian kuliah adalah poin performa. Ya, poin performa itu adalah keaktifan kalian di kuliah nanti. Keaktifan kalian di kuliah. Saya sarankan maksimalkan betul poin itu. Selain poin UAS, UTS dan lain sebagainya. Poin performa itu membantu sekali. Saya dulu ada matkul namanya hadis, studi hadis. Itu beliau sendiri yang mengatakan saya terkenal dengan pelit terhadap nilai. Beliau yang mengatakan sendiri. Dan saya juga mendengar dari kakak-kakak kelas juga seperti itu. Ya, saya pengen mematahkan stigma itu. Saya rajin di kelas, bukan rajin cari muka enggak. Saya sering menjawab dan sering bertanya. Sering jawab dan sering bertanya, sering menyanggah juga.
Ketika saya mengumpulkan tugas hadis, tugas akhir yang merupakan takhrij hadis itu agak susah sih sebenarnya. Takhrij hadis itu yang notabene susah, tim saya kan kita kan bagi tugas dan ya saya bilang tugasnya sama. Pak Mukri. Nah tugasnya sama lah, kita nggak begitu susah, kita nggak ada yang paling susah, nggak ada yang paling mudah. Tapi ketika pengumuman nilai kelompok saya, yang lainnya belum plus, saya amin sih karena keaktifan itu. Jadi kalian saya sarankan untuk aktif di kelas, nanya minimal kalau nggak bisa jawab nanya, bantu jawab nanya, seperti itu. Itu dari tadi siapa yang nanya tadi? Yang nanya siapa tadi? Wah, menghilang. Siapa nih? Abidin. Untuk yang sekarang udah ada ketua angkatannya belum? Belum. Kan belum ospek, Kak. Belum ada, Kak. Oh, belum ada. Tapi kalian udah komunikasikan di grup. Pasti yang cowok-cowok udah sepil-sepil ngeliatin foto profil yang cewek-cewek, iya kan? Ya, hati-hati yang cewek-cewek ini banyak buaya. Foto profilnya dimatiin, Kak. Oh iya. Tapi kalian cowok-cowok juga hati-hati. Buaya itu juga ada betinanya. Ya, semuanya jadi berhati-hati, teman-teman. Oke. Saya rasa semuanya pada kangen sih kuliah offline. Ini yang sekarang kuliah juga 2 tahun ke sekolah, tiba-tiba udah kuliah aja. Saya juga udah 2 tahun ini nggak masuk kampus, rasanya juga kangen masih ada. Ya semoga nanti wisuda saya bisa offline lah, tatap muka terakhir sama teman-teman. Ya, semoga kita nanti bisa ketemu, bisa saling sapa. Amin. Ya kayak gitu. Nanti ketemu Safi atau ketemu siapa yang mungkin dari kalian ada yang anggota hima, pasti nanti ketemu kakak karena kakak nanti demis kan. Seperti itu. Oke, Kak. Siap, nanti kalau ketemu jangan kaku. Kakak itu, saya itu bukan orang yang tipikal yang ini loh. Mungkin kalian sekarang lihatnya resmi banget kayak gini. Saya suka nongkrong orangnya di warkop. Info. Karosi kalau kalian tahu, sama Karosi itu biasanya saya nongkrong sampai malam jam 1, jam 2 baru pulang. Nama kakak siapa? Kak Revo. Kak Revo. Iya. Info. Info apa? Oke, itu saja mungkin dari saya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kalian nggak ada yang mau nanya tentang matkul atau apa gitu? Tata cara. Matkulnya apa aja, Kak? Oh, banyak. Pertanyaannya kok matkulnya Ada berapa apa aja? matkul, Banyak Kak? lah. Ya, salah satunya yang tadi saya sebutkan, balago ada semuanya, nahwu ada semuanya. Nahwu ada, sorof ada. Nanti ada keterampilan itu diujikan semuanya. Terus ada analisis wacana, ada ilmu aswad, fikih lughah. Masih banyak lagi sih. Psikolinguistik. Matkul yang seru apa, Kak? Itu dipelajari waktu semester 1 semua. Enggak lah. Kalau semester 1 biasanya masih dasar-dasar PPKN kayak gitu. Apa? Loh, seluruhnya. Kamu kuliah di mana aja? Matkul apa semester 1 itu hampir sama. IAD, lalu ilmu ini yang dasar-dasar seperti studi hadis, dan itu yang merata gitu loh, ilmu-ilmu yang merata. Maharo kalamnya itu juga maharo kalam 1, nahwu nadhari 1. Berarti di atas semester 1 nggak merata, Kak ya? Maksudnya? Ya iya, kalau semester 1 itu hampir seluruh UIN itu sama. Ada matkul yang sama. Tapi kalau udah semester 2, semester 3 ya udah beda lagi. Nanti matkulnya udah menjurus ke bahasa Arab seperti itu. Tarik adab seperti itu. Nanti kalian akan belajar. Jadi kalian nggak belajar tentang bahasa saja, belajar tentang budayanya juga, sejarahnya juga. Nanti kalian akan belajar. Ketemu namanya Prof Husein. BSA itu paling sering ketemu profesor. Jadi nanti kalian sering-sering lah ngobrol sama profesor.
Amin. Iya, jadi ini salah satu ini ya, bukan trik sebenarnya. Kebiasaan saya. Saya kalau keluar salah satu matkul, biasanya saya keluar paling akhir hanya untuk salam ke dosennya sembari nanya. Saya nanya, "Kaif hal Ustaz?" "Khair." "Khair." Seperti itu. Saya lakukan seperti itu. Kalau Ustadznya mood, kadang kita sambil ngobrol. Setelah itu kita keluar ngobrol dan lain sebagainya, kayak gitu. Dan itu membantu kalian sekali. Saya bilang itu membantu sekali. Pendekatan kepada dosen. Wah iya pasti. Karena kita nggak cari muka ketika itu. Kita nanya kabar, gimana kabarnya. Baik Zat, baik. Seperti itu. Ngobrol. Hal Revo, khair, khair. Gini teman-teman. Kalian murid kenal guru, itu sudah biasa. Tapi kalau sampai guru yang muridnya banyak seperti itu kenal kalian luar biasa. Paham kan maksudnya? Paham. Kita murid kan banyak nih. Kalau kita kenal dosen, itu udah wajar biasa. Tapi kalau ada dosen yang kenal salah satu murid, hafal kalian luar biasa. Saya sering ngobrol sama dosen. Kayak gitu. Berarti sering perhatian nggak? Iya, saya bukan cari perhatian. Ya udah kita jalankan biasa saja, hal-hal yang seyogyanya, sopan santun ya seyogyanya itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya ya insya Allah dosen-dosen itu bertanya akan gitu lah ya. Ada satu bertanya kisah ya. ini menarik teman-teman. Kisah menarik. Saya adalah orang yang selalu komen di matkulnya Pak Mahfud. Maharah Kalam. Selalu komen matkulnya Pak Mahfud. Selalu nanya, selalu komen. Wa natijah min ya dari Ustaz Mahfud termasuk yang tidak kecil, selalu besar natijah nilainya. Suatu saat ada momen seminar nasional, internasional atau nasional saya lupa, Habibur Rahman El-Zirazi kalian tahu? Iya. Nah, penulis itu Habibur Rahman El-Zirazi. Ini balik lagi karena Allah itu sebaik-baik pengatur jalan. Habibur Rahman El-Zirazi ketika itu saya yang lainnya rapi, pakai dress yang lengkap, pakai almet. Saya pakai batik aja, batik warna pink, sama celana levis sobek-sobek, masih ada celananya. Jadi nggak kayak mahasiswa. Ketika itu saya mengajukan pertanyaan, ngangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan, sampai 10 penanya, saya nggak ditunjuk, padahal saya duduk depan. Ditambah penanya 5 lagi, saya tetap nggak ditunjuk. Sakit nggak itu? Sakit lah. Sakit Kak. Nah, ketika sudah selesai, kebetulan ketika itu pematerinya adalah Ustadz Habibur Rahman El-Zirazi dan juga Ustadz Mahfud. Ustadz Mahfud itu. Ketika udah selesai, ta'ajab tuh. Saya benar-benar kaget ketika sesi perfotoan. Bayangkan itu narasumber besar. Sesi perfotoan, saya dipanggil sama Ustadz Mahfud. Serius. Jadi saya dipanggil, Revo tahu. Dipanggil. Saya yang tidak ditunjuk untuk bertanya tadi, dipanggil sama Ustadz Mahfud untuk berfoto bersama Habibur Rahman El-Zirazi bersama jajaran dekanat ketika itu. Istimewa ceritanya. Anak-anak langsung bersorak semua itu. Wah, rame. Karena ketika itu saya berkali-kali berdiri. Saya itu responsif orangnya. Jadi nggak mau yang bertanya. Nggak gitu saya. Berdiri saya. Pak, saya gitu. Tapi nggak ditunjuk. Akhirnya saya foto. Sayangnya fotonya hilang. Itu sakit sekali. Kak Revo lulusan SMA. Iya, saya SMA Negeri 1 Melarak Ponorogo. Enggak, saya ana takharrajtu fi Mahadi Darussalam Gontor. Saya lulusan Gontor tahun 2017. Pantesan. Kok pantesan? Gak kaget dari logat bahasa bicara bahasa Arabnya. Nah. Anta khirij aidan. Nah, Ayo sana. Kamu tahun berapa? 2000 SMP. Oh. Kamu lulusan Gontor juga? Bukan.
Oh, saya nanya, anta khirij aidon itu artinya kamu lulusan Guntur juga? Oh enggak. Baik, itu saja teman-teman. Mungkin kalau nanti ada diskusi yang lebih mendalam, kita bisa diskusi di grup atau kalian bisa chat Kak Revo. Tapi kalau mohon maaf kalau Kak Revo slow respon, karena ya itu jarang buka WA yang itu. DM lah, DM. Kak follow back gitu. Revo Algani, follow. Oke, itu aja. Acara selanjutnya saya berikan ke Kak Dita. Tapi jangan lupa teman-teman, sesi tadi materi ataupun kapan aja ini selagi belum ditutup, silakan ambil foto dan juga nanti buat story di IG tag KKN 6. Nanti linknya akan diberikan oleh Kak Sukma. Seperti itu. Baik, acara selanjutnya saya berikan lagi kepada KN. Ya, terima kasih Mas Revo untuk sambutannya. Sekalian sesi tanya jawab ya tadi antara pemberi materi dengan peserta kajian yang juga menjadikannya sebagai menutup kajian pada siang hari ini. Sekian kajian tentang belajar bahasa Arab secara holistik. Mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan selama menjadi MC. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Himatul Khoiroh, selaku DPL KKN kelompok 6, beserta mahasiswa baru program studi BSA semuanya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lupa ya dibuat story di IG. Makasih udah hadir. Terima kasih udah hadir. Ya Kak. Ya. Gak ada absen Kak ya? Ada. Ada. Mana? Ada habis ini aku kirim ke grup ya. Dikirim Oh, iya, ke Kak. grup dan juga nanti ada screenshot juga. Makanya kan tadi screenshot kan nggak semuanya. Ini ada 70-an. Silakan buat story biar kita lihat. Oke? Ya, saya end.